Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli. Semut itu aja Pak, nggak pernah tawasul. Masa sampean kalah karo semut? Permohonan gitu. Ini kalau saya mengabulkan jadi nggak enak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, kita jumpa lagi di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati oleh Allah, bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan juga kasih like atau tekan tanda jempolnya. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, karena tadi saya sudah menyajikan sebuah video yaitu dari Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi, yaitu yang mengatakan bahwasanya semut tidak butuh tawassul, tengu tidak butuh tawassul. Terus di belakang itu juga mencatut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, semut itu yang tidak butuh bertawassul, yang semut tidak beribadah. Ngapain semut tawassul? Kan begitu. Ngapain tengu tawassul? Ya. Mau makan tidak butuh tawassul, karena memang itu jatahnya dari Allah sudah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Namun ya, segala apa yang di dunia ini itu melalui perantara. Di mana firman Allah, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Dan saya jadikan tiap-tiap sesuatu itu sebab, wasilah. Contoh, kita mau makan. Nasi itu tidak bisa sampai ke mulut kita tanpa wasilah tangan. Ya. Tanpa wasilah tangan, nasi tidak akan terbang sendiri ke mulut kita. Itu contoh kecil. Tawassul ini, kembali lagi, tawassul ini sudah dilakukan oleh para sahabat, dan bahkan Rasulullah mengajarkan. Di sini seorang laki-laki buta yang minta doa kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah malah diajarkan untuk berdoa sendiri. Itu diajarkan berdoa sendiri oleh Rasulullah. Ini doa tawassul yang diajarkan kepada salah satu sahabat, itu orang yang buta minta didoakan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaik. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dan hamba memohon menghadap kepadamu binabiyika, dengan perantara nabimu, Nabi Muhammadin, nabimu Muhammad, Nabiyir Rahmah, nabi yang mempunyai kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni tawajjahtu bika. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, hamba menghadap kepadamu, ila Rabbi, untuk Tuhanku, kepada Tuhanku, fi hajati hadihi, untuk memohon hajat-hajatku hari ridho, supaya dikabulkan hajat itu li untukku. Allahumma ya Allah, fasyaffi'hu fi, kabulkan doanya beliau untuk saya.
syafaatilah beliau untuk saya. Ini doa tawassul. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Ayatnya banyak, ayat-ayat tentang tawassul ini banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara, carilah media. Artinya wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kasih contoh lagi, seseorang kita ketika mau menghadap presiden, kita rakyat kecil tidak bisa nyampai. Artinya kita akan mengalami kesulitan ketika akan menghadapi presiden jika kita itu tidak mengetahui wasilah ajudannya. Tentunya kita satu harus tahu jadwal presiden jam berapa, hari apa presiden itu ada di istana. Kita butuh orang yang dekat kepada presiden, dan orang yang dekat kepada ajudan presiden. Artinya kalau bisa dikatakan orang dalam lah. Lalu kita menyampaikan rencana kita untuk bertemu presiden, disampaikanlah, baru dijadwalkan. Kemudian bertawassul kepada Allah. Ini tadi yang dikatakan oleh Ustadz ini dibuat lucu-lucuan oleh Ustadz Zainal Abidin ini ya. Dari tak sukanya sama orang yang bertawassul dibuat lucu-lucuan, meremehkan. Katanya Allah tidak butuh apa-apa untuk mengabulkan doa. Tidak butuh pamit sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang betul, mengabulkan doa, menerima doa, mendengarkan doa, Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Itu semua hak prerogatif Allah. Wewenang Allah 100% adalah hak Allah. Nah, namun kita sebagai manusia yang berdosa, ya, yang tidak dekat dengan Allah, ya, kita itu kalau awam itu jauh dari Allah. Hatinya kita itu mau ingat kepada Allah tiap detik itu kesulitan, angel. Lebih kepikiran kepada duniawi saja. Itu pun kadang ingat kepada Allah saat sholat. Dan tidak seutuh dalam semua zuhur dari awal, dari rakaat pertama sampai salam. Tak mungkin pas ingat ke Allah semua. Paling tidak hanya takbiratul ihram. Itu kita. Dan makanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohon hajat kita kepada Allah, butuh orang yang dekat kepada Allah yang menyampaikan doa kita. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Nah, Zainal Abidin ini ustadz tahun berapa, abad keberapa kok menyalah-nyalahkan, malah membuat lucu-lucuan tawassul. Ulama dulu, ulama salaf ya, itu sudah melakukan tawassul. Dan tidak ada pertentangan di antara empat mazhab itu, tidak ada yang menentang, tidak ada yang berselisih pendapat tentang tawassul ini. Beliau sepakat bahwasanya tawassul ini disunahkan. Contoh dulu ketika musim kemarau, zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang mendatangi makam Rasulullah. Pada saat itu musim kemarau, ada seorang sahabat mendatangi makam Rasulullah ini, pas kemudian berdoa, ya Rasulullah, ya Muhammad, berdoalah kepada Allah untuk kami, karena kami sedang dilanda kemarau. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami, ya Rasulullah. Maka malamnya itu hujan sudah diturunkan. Sebuah riwayat lagi yaitu pada zamannya Nabi Musa, sama musim kemarau. Pada zamannya Nabi Musa ada yang namanya wali, yang namanya Buruh. Buruh ini ya, ini riwayatnya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau tidak salah juz 3 atau 4. Saya lupa, cuman masih ingat keterangannya.
Buruk ini tidak punya rumah, tempatnya di bawah di kolong jembatan. Buruk ini. Nah, di musim kemarau, Nabi Musa berdoa, ya Allah turunkanlah hujan untuk umatku. Jangankan mereka itu mati kelaparan. Allah tetap tidak mengabulkan doanya. Sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, jika kamu minta hujan, datanglah kepada si buruk. Datangi dia. Dialah yang mempunyai kabulkan doanya untuk menurunkan hujan. Kalau kata gampangnya, dialah yang memegang kuncinya hujan. Nabi Musa menyuruh umatnya, mengutus salah satu umatnya untuk memanggil si buruk. Buruk tidak hadir. Dipanggil lagi tidak hadir. Nah, buruk berpesan, yang butuh itu siapa? Kan Nabi Musa. Ya Nabi Musa harus ke sini. Akhirnya Nabi Musa ke sini, cerita menyampaikan kebutuhannya. Oh ya, saya akan berdoa. Dan buruk ini berdoanya malah marah-marah kepada Allah. Doanya marah-marah. Ya Allah, kenapa kau biarkan bumi ini kekeringan sehingga makhluk-makhlukmu banyak yang mati? Nabi Musa marah, akan memukul buruk, tapi oleh malaikat Jibril itu dilarang. Jangan Nabi Musa, walaupun begitu si buruk itu adalah waliullah. Allah suka kepada buruk, jangan kau pukul. Jika kau memukul buruk maka Anda akan dimurkai oleh Allah. Akhirnya si buruk pun berdoa seperti itu dan turunlah hujan. Ternyata hujan yang turun itu kelewat batas sampai terjadi banjir. Si buruk hampir terhanyut banjir, tidak terasa. Saking dia dekatnya kepada Allah, tidak merasakan apa-apa. Hanya yang ada yang dalam jiwanya, dalam pikirannya, dalam hatinya cuma Allah. Akhirnya Nabi Musa datang lagi pada si buruk, memohon agar hujan itu reda dan selamat dari banjir. Berdoa lagi wali buruk ini. Yang dapat dipetik dari cerita antara Nabi Musa dengan waliullah yang namanya buruk ini adalah bahwasanya Nabi Musa pun bertawassul kepada waliullah, kepada buruk. Bertawassul meminta hujan. Dan itu atas perintah Allah. Nah, dari sini ulama memahami bahwasanya tawassul itu disunahkan. Ya, banyak sudah ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi ayat Quran Allah berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan jika mereka itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad meminta ampun kepada Allah, datang bukan minta ampun kepada Rasulullah tapi minta ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memintakan ampun. Artinya orang ini juga bertobat dan minta tolong kepada Rasulullah untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nawajadullaha, saya mereka akan mendapatkan Allah itu tawwabur rahimah, menerima taubat dan kasih sayang. Ini katanya Ustaz-Ustaz Salafi mengenamakan diri Salafi mengikut ulama salaf, tapi ternyata tidak mau tawassul, menentang tawassul, melecehkan tawassul, padahal tawassul ini adalah sunnahnya para sahabat. Dicontohkan para tabi'in, yaitu para salafus soleh itu di atas nama saja. Jadi karena dikatakan tengu tak butuh tawassul, ya untuk tengu tak, orang tak berakal, maunya kerjanya cuma makan tidur,
berak itu tengu dan semut. Kalau kita manusia butuh dekat kepada Allah, butuh diampuni oleh Allah, butuh diselamatkan oleh Allah. Walau untuk itu kita itu butuh perantara, bukan Allah yang butuh. Ya, Allah mengabulkan doa tidak butuh siapa-siapa, tapi kita yang butuh. Nah, oleh karena itu oleh Allah diperintahkan untuk bertawassul kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, di antara para nabi, wali-walinya itu akan bertawassul dengan amal soleh. Ulama 4 mazhab tidak ada yang menentang tawassul ini. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.